Ini kontak email saya. Siapa tahu teman-teman membutuhkan ini. Mungkin terutama bagi bimbingan akademik saya, bisa ngirimin KRS, KHS, atau apapun. Atau selain bimbingan akademik saya, boleh simpan email saya untuk keperluan komunikasi. Teman-teman silakan, ini kontak saya. Di grup juga sudah ada. Bisa di-save. Ini semua nomor, baik WA, telepon, Telegram, satu nomor. Gitu ya. Ruang kerja saya ada di Prodi Teknologi Informasi. Prodi teman-teman harus tahu ini ruangannya di mana. Ruangannya ada yang belum tahu Prodi Teknologi Informasi itu di mana? Di mana coba Prodi Teknologi Informasi itu? Di mana? Mas Bagus? Ya, depan aula ya. Nah, teman-teman nanti kalau nyari dosen teknologi informasi, ada di depan aula, pintu kalau kita ngadep ke timur, ada yang pintu sebelah kiri, situ masuk aja, ada Prodi Teknologi Informasi. Ruangannya cukup kecil dan ada 7 dosen di sini. Ya. Oke, selanjutnya ini informasi tentang perkuliahan. Kita kelas teori hari Selasa, mulai jam 12.30, ya telat-telat mungkin 15 menit sampai 30 menit, nanti sampai 14.10. Ada praktikum, tapi besok ya, hari Rabu, harusnya salah nulis saya. Harusnya hari Rabu kan, jam 12.30 juga. Gitu. Iya, Pak. Oke. Kemudian kita kelas teori, kita menggunakan Zoom dan juga online course. Online course ini nanti saya jelaskan menggunakannya apa. Kemudian di kelas praktikum, berharap saya semuanya itu datang ke lab, terutama yang terjangkau dari Amikom. Kalau memang berhalangan atau khawatir hal-hal yang tidak diinginkan, bisa join via Zoom. Seperti itu. Kemudian, nah ini, silakan teman-teman membuat akun. Kalau memang itu belum punya akun di kuliahonline.amikom.purwokerto.ac.id. Saya kasih waktu 24 jam dari sekarang untuk join ke course online saya di TI 20A terkait mata kuliah pemrograman berbasis event. Ini linknya, nanti silakan diakses. Setelah kuliah ini aja nggak masalah. Kenapa kita perlu menggunakan ini? Karena ada pertemuan yang tidak menggunakan Zoom, yaitu secara forum sebanyak 3 kali. Nanti di sini kita mengadakan diskusi dengan teori, dengan materi tertentu. Jadi teman-teman harus join, nggak boleh telat untuk joinnya. Kalau besok belum join, akan saya ganti passwordnya. Password nanti akan saya share di grup kelas. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini tadi sudah saya sedikit singgung. Jadi kita ada 16 kali pertemuan. Ini mungkin saya ingatkan lagi. Mungkin sebelum perkuliahan, pembimbing akademik juga sudah menjelaskan. Ada 16 kali pertemuan, termasuk UTS sama UAS. Kita ada 4 kali meeting secara teori ya, sebelum UTS. Jadi meetingnya itu maksudnya menggunakan Zoom, Google Meet, atau yang sejenisnya. Atau kita ada 3 kali forum, itu menggunakan kuliahonline.amikom.purwokerto.ac.id. Pak, kapan meeting, kapan forumnya? Nanti akan saya informasikan di grup kelas. Mungkin minggu depan kita nggak meeting seperti ini, kita menggunakan forum. Nanti mungkin sehari sebelumnya atau ya beberapa hari sebelumnya akan saya informasikan di kelas. Jadi teman-teman nggak join di Zoom, nggak nunggu-nunggu link Zoom, tapi langsung ke kuliahonline.amikom.purwokerto.ac.id untuk mata kuliah pemrograman berbasis event. Begitu juga dengan setelah UTS, itu ada 4 kali meeting di teori, menggunakan Zoom juga.
dan 3 kali forum menggunakan tadi kuliah online.amikom Purwokerto. UTS 1 kali tentunya, UAS 1 kali, sementara yang praktikum 14 kali, itu diharapkan semuanya full di lab. Kalau memang itu tadi berhalangan atau jauh dari Amikom, nggak di sekitar Amikom, ya saya toleransi boleh menggunakan Zoom, asalkan siap dari segi koneksi internet, software, laptop, gitu. Kalau di kampus kan sudah kami sediakan dari segi koneksi internet, komputer, dan langsung berinteraksi dengan kami dosennya. Seperti itu. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan, langsung ditanyakan aja ya. Gitu. Silakan nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, open mic atau melalui chat. Oke, itu sedikit perkenalan dari saya. Mbak Sherly, ya nggak masalah telat masuknya ya. Ya, itu perkenalan dari saya dan teknis perkuliahan. Sebelum masuk ke mata kuliah dan penjelasannya materi hari ini, saya ingin perkenalan dengan teman-teman. Saya ingin tahu nama teman-teman dengan cara melakukan presensi ya. Nanti silakan untuk nyalakan mic ketika saya panggil namanya. Saya stop dulu. Oke. Saya panggil satu persatu. Yang pertama, Tanti Aisyah. Hadir, Pak. Oke. Mbak Tanti ya. Good. Iya. Mas Bagus. Ada, Pak. Oke. Firlana. Hadir, Pak. Good. Danti. Hadir, Pak. Oke. Ricardo. Hadir, Pak. Ricardo. Mana Hadir. ini? Oke, good. Rido. Hadir, Pak. Ya. Sebelum dipanggil, dia mute dulu ya. Afnastasia. Hadir, Pak. Oke. Saiful. Hadir, Pak. Di jalan ya. Iya, Pak. Anan. Hadir, Pak. Anan hadir. Oke. Elkana. Hadir, Pak. Good. Ahmad. Hadir, Pak. Ya. Anjarwati. Hadir. Oke. Munifadun. Bener ya? Hadir, Pak. Oke. Sali. Hadir, Pak. Oke. Vian. Halo, Vian. Alfa. Jamal. Hadir, Pak. Oke, Mas Jamal. Naufal. Hadir, Pak. Mana nih Naufal? Halo, Naufal. Halo, Pak. Hadir. Oke, kecil banget suaranya. Wah, berusaha mana ini? Oke, Mas Naufal. Rizal. Hadir, Pak. Hans. Hadir, Pak. Oke. Satirah. Hadir, Pak. Oke. Dwi Nur Hidayat. Dwi Nur Hidayat. Kamelia. Hadir, Pak. Oke. Safet. Bener ya, Safet ya.
Halo, Safet. Nggak ada. Asnawi. Hadir, Pak. Oke, good. Mulki. Hadir, Pak. Oke. Arisik. Hadir. Oke. Zahi. Hadir, Pak. Oke, good. Tio. Hadir, Pak. Faturohim. Tio. Oke, Ada, Faturohim. Pak. Oke, Sarli. Sarli. Ada apa saya, Pak? Iya, sudah. Sarli tadi ada di chat atau menghilang. S. Nggak ada. Farhan nggak ada. Hadir, Pak. Loh. Hadir, Pak. Oke. Fikri nggak ada. Hadir. Oke. Rodak nggak ada. Faiz. Hadir, Pak. Hadir. Rodak hadir, Pak. Oke. Siap ya, jangan tidur. Faiz. Hadir, Pak. Husen. Hadir, Pak. Dila. Hadir, Pak. Trititis. Nggak ada. Saifu katanya lagi di jalan. Maaf, Pak. Saya belum dipanggil, Pak. Safet tadi udah. Muhammad Ifsa belum dipanggil, Pak. Saya sudah, Pak. Titis ada. Saya belum dipanggil, Pak. Muhammad Ifsa belum dipanggil, Pak. Sabar. Fatur Rahman. Pak, hadir, Pak. Hadir. Kamu baru ya itunya ya. KRS-nya ya. Iya, Pak. Kamu belum KRS-an tuh. Aduh, Sen. Gimana, Pak? Belum KRS-an. Iya, Pak, belum. Ya Belum nggak bisa di. Muhammad Ifsa juga belum dipanggil, Pak. Kalau Fatur Rahman belum KRS-an, nggak akan bisa ada di presensi. Waduh. Ya udah, Pak, nanti, Pak. Adanya Mas Fatur Rohim. Silakan KRS-an dulu. Nanti saya aktivasi dan bisa masuk ke presensi. Baik, Pak. Siapa? Ada lagi yang belum dipanggil? Muhammad. Saya sudah ya, Pak. Udah. Muhammad Ifsa belum, Pak, tadi, Pak. Belum dipanggil. Ifsa. Iya, Pak. Ifsa nggak ada di presensi. Iya, Pak, karena saya pengisian KRS-nya itu yang kedua itu, Pak, yang bulan Maret apa ya, baru mengumpulkan kemarin pas bulan Maret awal, Pak. Tapi udah KRS-an. Udah, Pak. Pembimbing akademiknya siapa? Bu Cynthia, Bu. Bu Cynthia, Pak. Maaf, Pak. Silakan hubungi Bu Cynthia untuk meminta diaktifasi ya. Oh, iya, Pak. Pak Rodak sudah belum, Pak? Siapa? Rodak. Udah. Makanya fokus kuliahnya ya. Iya, Pak, lagi di jalan soalnya, Pak. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Saya kritis, Pak. Tadi. Sudah. Kamu sudah. Terima kasih, Pak. Oke, untuk presensi nanti lagi ya. Kita mulai perkuliahan dulu ke materi.
Oke. Nanti yang belum ada di presensi nggak apa-apa teman-teman ikut kuliah aja, tapi yaitu resikonya nggak di presensi untuk pertemuan hari ini. Karena memang di sistem nggak ada. Itu. Nanti perlu dikonfirmasi lagi. Nah, ini deskripsi mata kuliahnya. Kita mulai ya. Makasih. Oke. Jadi pemrograman berbasis event itu merupakan mata kuliah yang berfokus pada pembelajaran mengenai pembuatan program yang responsif terhadap trigger yang diberikan. Jadi ini mata kuliah yang basicnya pemrograman. Basicnya pemrograman melanjutkan dari mata kuliah yang ada di semester 1. Nah, nanti apa itu istilah trigger ada di materi hari ini. Bahasa pemrograman yang digunakan itu masih sama menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi teman-teman nggak usah belajar lagi terkait Python, tinggal menerapkan di mata kuliah ini. Karena di semester 1 sudah ada. Kemudian materi yang dibahas kurang lebih nanti ada terkait dengan struktur kendali program, penanganan eksepsi, fungsi, kelas, modul, pengenalan PyKite, kelas kontrol, form, dan pemrograman database. Nah, ini nanti akan kita bahas satu per satu. Ini baru deskripsi mata kuliahnya saja. Nanti teman-teman diharapkan mampu menyelesaikan suatu kasus yang disediakan oleh saya nanti dan teman-teman asisten praktikum ini untuk mengukur kemampuan teman-teman terkait pemrograman berbasis event. Selain itu, teman-teman juga diarahkan agar dapat menyelesaikan kasus yang dimiliki sendiri. Jadi nanti ada kasus yang atau permasalahan dari saya untuk tugas atau latihan dan ada juga kasus atau permasalahan yang difikirkan oleh teman-teman sendiri dan diselesaikan juga oleh kalian. Begitu. Artinya ada tugas yang sifatnya individu dan ada juga tugas yang sifatnya kelompok. Kalau individu itu permasalahannya dari saya, kalau kelompok permasalahan dan penyelesaiannya dari kalian sendiri. Kurang lebih deskripsi mata kuliahnya seperti itu. Nah, nanti setelah lulus mata kuliah ini diharapkan teman-teman itu mampu menyelesaikan contoh-contoh kasus yang ada dengan konsep pemrograman berbasis event menggunakan bahasa Python. Ini harapannya setelah nanti lulus dari mata kuliah ini, teman-teman lulusnya memang sudah mampu menyelesaikan seperti ini. Nah, ini harus diperhatikan. Kalau nggak mencapai kemampuan sampai sini, berarti bisa dibilang teman-teman nggak lulus mata kuliah ini. Nah, berarti teman-teman harus patok nih target ke depan, 1 semester ke depan, mata kuliah ini, saya harus bisa menyelesaikan contoh-contoh kasus dengan konsep pemrograman berbasis event. Dan bahasa pemrogramannya yaitu bahasa Python. Seperti itu. Target dalam 1 semester, tapi hanya mata kuliah ini. Teman-teman harus punya target di mata kuliah yang lainnya. Ini dari segi skill. Ada juga nanti ya dari segi nilai juga. Itu. Apa persyaratan atau mata kuliah dasar sebelum masuk ke pemrograman berbasis event? Di semester 1 teman-teman ada logika dan teknik pemrograman. Yang kedua ada teknik basis data. Kedua mata kuliah tersebut sangat berguna untuk melanjutkan perkuliahan di mata kuliah pemrograman berbasis event. Teknik basis data, teman-teman sudah memahami terkait dengan basis data atau database untuk penyimpanan berbagai data. Kemudian logika dan teknik pemrograman, teman-teman sudah paham terkait dengan pemrograman, khususnya dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Dua ilmu tersebut nanti akan kita pakai di sini. Teman-teman, saya harap nilainya, terutama di nilai ya, ini sudah baik. Itu yang menggambarkan kemampuan teman-teman di mata kuliah ini. Gitu. Oke.
Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Belum ada, Pak. Oke. Nah, ini terkait penilaian di mata kuliah ini ada 4 komponen, yaitu kehadiran, tugas, UTS, sama UAS. Yang sebelah kanannya itu prosentasenya. Nah, teman-teman apakah sudah paham terkait prosentase penilaian di kampus? Terkait 4 komponen ini, sudah paham atau belum? Apa arti 15%? Apa arti 25%? 30 sama 30? Perlu saya jelaskan atau tidak? Perlu, Pak. Perlu Pak, perlu Pak. Boleh, Pak. Oke. Saya jelaskan ya. Apa arti 15%? Maksudnya di kehadiran. Jadi teman-teman, kalau Oke, bentar, ada yang masuk lagi. Jadi kehadiran ini maksudnya nilai teman-teman hadir di perkuliahan dengan baik. Melakukan presensi, kemudian hadir di Zoom maupun di forum dengan baik secara full, itu dinilai 15%. Artinya, kalau semisal teman-teman nilai kehadiran itu 100, untuk mendapat nilai kehadiran 100 itu berarti kan teman-teman harus hadir dalam 16 kali pertemuan full. Kalau 16 kali hadir, baik teori maupun praktikum, akan mendapat nilai 100. Tetapi, poinnya di kehadiran itu hanya 15%. Berarti nilai kehadiran teman-teman itu dari 100 dikali 15%, berarti nilainya hanya 15. Paling tinggi nilainya itu 15. Untuk di kehadiran. Begitu juga dengan tugas. Tugas, teman-teman mengerjakan dengan baik, ngumpulin semuanya, tugasnya benar. Misal ada 5 tugas, semisal nilainya 100 semua, maka dia akan mendapatkan nilai 100. Tapi prosentasenya di sini dilihat 25%. Artinya teman-teman paling tinggi mendapatkan nilai tugas diakumulasi di akhir semester yaitu 25. Sekarang nilai UTS. Teman-teman sudah pernah melakukan UTS, nilai semisal dapat 100 UTS, dalam 1 hari kan mengerjakan soal. Nilainya benar semua nih, dapat nilai 100. Maka dia dapat nilai 30%. 30% dari 100 itu 30. Begitu juga dengan UAS. 30% nilainya semisal 100, maka 30. Nah, ini kalau ditotal akan menjadi 100. Inilah nilai yang menentukan teman-teman dapat A, dapat B, B plus, C, sampai E. Nilai yang ini. Jadi akumulasi dari keempat komponen ini. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Ini paham ya? Nggak perlu didetailkan lagi. Jadi teman-teman di sini ada persentasenya tersendiri. Ini biasanya ya, teman-teman, mahasiswa kakak-kakak tingkat kalian, itu ada tawar-menawar dengan dosen terkait persentase ini. Terutama semisal kehadiran. Kehadiran mahasiswa tuh pengennya dinilai tinggi, semisal sampai 50%. Oke, tolong di-mute dulu. Semisal 50%, teman-teman sudah hadir 16 kali, di sini sudah dapat poin
50. Cuma hadir tok, kuliah, dapat nilai 50. Tinggal nilai-nilai yang lainnya untuk mencapai 100. Jadi mahasiswa itu pengennya nilai kehadiran itu tinggi karena nilai yang paling mudah didapatkan untuk paling melawannya melawan malas saja untuk kuliah. Gitu. Makanya kenapa saya di sini persentasenya paling kecil karena paling mudah untuk mendapatkan nilai ini. Jadi seperti itu, kalau memang ini setuju dan nggak ada perlu yang dirubah, ya kita lanjutkan. Gimana? Ada yang perlu didiskusikan? Silakan. Maaf Pak, Mm-mm. usul dari saya untuk tugas 40% Pak. Mbak siapa? Afna apa? Iya Pak. Berapa persen? Tugasnya berapa persen? 35 Pak. 35. Kenapa Mbak Afna? Alasannya Mbak Afna pindah tempat mungkin. Kuliah kalau di BEM ya rame. Diketik aja nggak apa-apa, udah di chat. Ya diketik aja ada alasannya kenapa 35. Alasannya lebih ke proses sih Pak menurut saya. Oke. Mbak Afna pengen prosesnya yang dinilai juga gitu ya. Yang lebih tinggi itu penilaian proses. Dibandingkan dengan nilai hasil akhir yang UTS sama UAS-nya gitu ya. Itu pendapat dari Mbak Afna. Ada yang mau berpendapat lagi? Nggak masalah. Sambil menunggu, saya tanya lagi ke Mbak Afna. Berarti kan di sini 35, mana yang perlu dikurangi Mbak Afna? UTS sama UAS. Berapa? Karena di sini ada penambahan 10, mungkin dikurangi 55 ya. Di sini jadi 25. Ini 25. Seperti itu. Coret-coretannya saya kelihatan ya? Kelihatan Pak. Oke. Jadi usulnya Mbak Afna, kehadiran tetap 15%, tugasnya 35, UTS-nya 25, UAS-nya 25. Seperti itu Mbak Afna? Oke. Yang lain sudah setuju
Mbak Afna pengen dinilai lebih tinggi dari segi prosesnya. Karena memang tugas ini merepresentasikan terkait proses teman-teman belajar. Dan prosentasenya memang lebih besar. Maksudnya frekuensinya itu lebih besar dibandingkan dengan UTS sama UAS. Kalau UTS sama UAS itu kan cuma 1 kali. Kalau tugas itu berkali-kali. Mbak Afna pengen dihargai dari berkali-kalinya itu dengan 35%. Ada yang mau berpendapat lain atau sudah setuju dengan pendapatnya Mbak Afna? Setuju, Pak. Setuju? Setuju, Pak. Oke. Setuju, Pak. Ini nanti akan saya tetapkan di sistem dan nggak berubah-berubah selama 1 semester. Nah, berarti teman-teman di sini harus fokus, ya fokus ke semuanya, tapi tugasnya lebih difokuskan lagi. Oke, saya lanjutkan. Ini sudah clear. Saya lanjutkan. Nah, di sini terkait dengan tugas, itu ada tugas harian dan final project, dan sifatnya itu kelompok. Menurut teman-teman, kenapa sih kita harus ada tugas di setiap mata kuliah? Ya, ada yang mau jawab? Kenapa setiap dosen di mata kuliah harus ngasih tugas? Supaya bisa melihat perkembangan kemampuan mahasiswa, mahasiswa, Pak. Pak. Supaya bisa melihat kemampuan mahasiswa. Suaranya siapa tadi? Saya, Pak, Muhammad Iksa. Oke, good. Ada yang mau berpendapat lainnya? Dosennya mau mengerjain mahasiswa gitu. Ada yang berpendapat seperti itu? Supaya dosen bisa melihat perkembangan mahasiswa, apakah bisa mengikuti kuliah atau tidak, Pak? Oke, nice. Itu yang harus ditanamkan mindset-nya sama teman-teman ya. Semuanya harus seperti itu. Kayak pendapatnya tadi Mas Zahi, kemudian Mas Ifsa, sama Mas Saifu itu sudah berpendapat seperti itu, sepakat bahwa tugas itu sebenarnya memang bukan tanpa tujuan, tapi memang tujuannya untuk mengukur kemampuannya teman-teman. Seberapa paham, seberapa paham kemampuan teman-teman terhadap mata kuliah tersebut. Gitu ya. Jadi mindset-nya harus seperti itu. Kalau mindset-nya sudah seperti itu, berarti tidak ada rasa terbebani terhadap tugas. Rasa terbebani ya di dalam hati saja, tidak perlu mengeluh, tidak perlu sambat sama teman-teman, tidak perlu sambat sama dosen, sama kuliah. Itu memang sudah pekerjaan kalian. Gitu ya. Nah, nanti arahan saya itu final project atau kelompok itu dicemplungin, maksudnya di tujuan akhirnya itu di PKM, di mata kuliah ini. PKM-nya untuk tahun depan saja, karena tahun ini ya nggak memungkinkan lagi, karena sudah akan berakhir di bulan Maret ini. Nah, nanti setelah mata kuliah ini berakhir, teman-teman sudah punya tim kelompok dan proposal PKM sekaligus produknya. Dan itu bisa diajukan PKM tahun depan dan bisa dimatangkan lagi agar lebih yakin untuk lolos. Seperti itu. Selain ke PKM, ya nanti diharapkan produk-produk yang dihasilkan dari mata kuliah ini itu bisa dilombakan dalam berbagai kompetisi. Nah, itu yang kami dari prodi dan dosen dari kampus itu yang diharapkan untuk mahasiswa.
Benar ke? Ini clear ya? Good. Iya Pak, jelas Pak. Oke. Kita masuk ke materi hari ini. Tolong ingatkan saya kalau sudah kelabasan jamnya ya. Karena ini komputer full, nggak ada jamnya. Saya harus berkali-kali lihat HP. Nanti kalau udah jam 14, 10 maksimal, tolong diingatkan. Oke, materi hari ini ada 4, yaitu paradigma pemrograman, konsep pemrograman berbasis event, komponen pemrograman berbasis event, dan contoh pemrograman berbasis event. Oke, sudah siap dengan materi 4 ini? Let's go. Pertama, paradigma pemrograman. Di sini saya coba ingin menjelaskan sedikit terkait dengan paradigma pemrograman. Apa sih paradigma pemrograman ini? Bisa juga disebut sebagai metode untuk menyelesaikan suatu masalah atau mengerjakan suatu tugas. Itu paradigma. Arti kata paradigmanya itu sebuah metode untuk menyelesaikan masalahnya. Lalu digabungkan menjadi 2 kata, paradigma pemrograman. Jadi artinya apa? Suatu pendekatan atau metode yang tujuannya untuk menyelesaikan masalah menggunakan beberapa bahasa pemrograman. Jadi kalau digabungkan menjadi 2 kata, yang tadinya paradigma hanya metode untuk menyelesaikan masalah, sekarang paradigma pemrograman untuk menyelesaikan masalah tersebut tentu saja menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Ya. Paradigma metode untuk menyelesaikan masalah, paradigma pemrograman untuk menyelesaikan masalah tersebut menggunakan tool-nya, alatnya, yaitu bahasa pemrograman. Seperti itu. Atau juga dapat dikatakan sebagai metode untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan alat dan teknik yang tersedia untuk kita gunakan untuk mengikuti beberapa pendekatan. Misal nih contohnya, teman-teman pernah nggak memiliki masalah? Tentu pernah ya. Ada yang mau bercerita, pernah memiliki masalah apa? Pernah memiliki masalah terkait perkuliahan? Halo? Atau masalah apa? Saya pengen menyambungkan istilah-istilah di pemrograman ini dengan di kehidupan nyata biar ilustrasinya mudah. Misal teman-teman punya masalah apa ya? Misal nilainya jelek. Masalah nilai jelek dapat nilai D. Ya. Menurut teman-teman, metode untuk menyelesaikan masalah nilai jelek itu bagaimana? Dengan belajar, Pak. Dengan belajar. Ada yang berpendapat lain? Memahami suatu yang dulu pernah dilakukan, contoh tidak pernah belajar, terus intinya malas gitu. Oke. Berarti memperbaiki metodenya, memperbaiki yang sebelumnya masih jelek seperti itu. Ya. Iya, Pak. Kemudian tool-nya itu apa? Tool-nya. Alatnya. Kalau tadi kan paradigma pemrograman, metodenya paradigma pemrograman ini sebagai alatnya.
alat untuk menyelesaikan masalahnya. Untuk menyelesaikan nilai yang jelek berarti apa? Mengulang di semester depan, Pak. Cocok. Mengulang atau mengikuti semester pendek. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi paradigma itu metodenya, pemrograman itu alatnya. Oke, next. Paradigma pemrograman itu ternyata ada banyak jenisnya. Yang pertama ada 2, imperatif sama deklaratif. Masing-masing punya jenisnya lagi. Mulai dari prosedural sampai paralel. Ada logic sampai database. Nah, ini jenis-jenis paradigma pemrograman. Lalu kita fokus di bahasa pemrograman Python. Ternyata yang didukung di bahasa pemrograman Python, paradigmanya, itu ada 3, yaitu paradigma pemrograman berorientasi objek, paradigma pemrograman berorientasi prosedur, dan paradigma pemrograman fungsional. 3 paradigma ini didukung oleh bahasa pemrograman Python. Kalau seperti itu, bahasa pemrograman yang lainnya, paradigma yang lainnya apakah didukung oleh bahasa pemrograman yang lainnya? Ya, bisa jadi. Karena nggak semua paradigma itu didukung oleh satu bahasa pemrograman. Contohnya ini, Python itu hanya ada 3 paradigma yang mendukung. Nah, kenapa kita perlu tahu ini? Karena nanti kita ngodingnya, membuat kode terkait permasalahan pemrograman berbasis event, itu kita menggunakan ini, paradigmanya. Terutama yang paradigma pemrograman berorientasi objek. Nah, materi ini itu akan ada secara spesifik dibahas. Kalau teman-teman belum paham terkait materi sekilas hari ini, nanti akan ada spesifik lagi terkait pemrograman berorientasi objek. Nah, tanpa teman-teman sadari, paradigma pemrograman berorientasi prosedur itu sudah dilakukan oleh teman-teman di semester 1. Dan yang ngajar itu Pak Bambang kan di logika dan teknik pemrograman. Itu sudah dipraktekkan di situ. Nah, ini relate dengan perkataan saya yang tadi di awal. Mungkin teman-teman mau asing dengan istilahnya, tapi sudah pernah belajar dan menggunakannya. Contohnya paradigma yang ini, yang kedua. Nah, yang fungsional juga teman-teman sudah mungkin kalau ada materi terkait fungsi di Python. Kalau belum, nanti ada materi spesifik juga. Tapi nanti akan kita fokuskan di paradigma yang pertama. Coba kita sekilas membahas pengertian terkait paradigmanya masing-masing dari 3 tadi. Yang pertama, pemrograman prosedural. Apa sih? Kenapa saya sudah melakukan? Maksudnya prosedural itu seperti apa? Seperti ini, teman-teman. Pemrograman prosedural itu paradigma pemrograman yang berasal dari pemrograman terstruktur berdasarkan konsep panggilan prosedur. Lebih sederhana lagi, yaitu disebut dengan rutinitas, subrutin, atau fungsi, hanya berisi serangkaian langkah komputasi yang harus dilakukan. Maksudnya apa sih? Jelimet banget pengertiannya. Maksudnya, pemrograman tersebut, kode yang dibuat oleh teman-teman, itu dieksekusi, dilaksanakan, itu per baris, last step-nya per baris. Contohnya ini, contoh prosedural pemrograman. Paradigmanya ini contohnya. Ada list, ada fungsi, kemudian jadi urutannya per step gitu. 1 selesai, 2 selesai, 3 selesai belum, sampai terakhir. Step by step.
langkah per langkah baris kode pertama sampai terakhir. Itu namanya paradigma pemrograman prosedural. Itu sudah dilakukan sama teman-teman. Nulis, membuat variabel pertama, terus misal aritmatika kedua, sudah dilakukan. Misal ini contoh pemrogramannya. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan saja. Oke. Selanjutnya, paradigma pemrograman yang fungsional itu apa? Ini lebih ke komputasi sebagai evaluasi fungsi matematika dan menghindari perubahan status dan data yang dapat berubah. Ini mungkin belum dilakukan sama teman-teman, tapi kita juga di mata kuliah ini nggak fokus di sini ya, nggak fokus di paradigma yang ini hanya sebagai pengetahuan saja. Nanti dibaca lagi contoh programnya ini bisa dicoba sendiri, nggak masalah. Ini hanya sebagai pengetahuan saja bahwa di Python bisa pemrograman yang fungsional. Yang sebelumnya sudah teman-teman pelajari terkait prosedural. Nah, yang akan kita fokuskan yaitu paradigma yang terakhir, yaitu pemrograman berorientasi objek. Paradigma ini suatu paradigma yang didasarkan pada konsep objek, yang mungkin berisi data dalam bentuk field atau sering disebut dengan atribut dan kode dalam bentuk prosedur sering disebut sebagai metode. Ya, ini lebih fokus ke objek. Jadi paradigma ini mencoba untuk mengilustrasikan kehidupan yang ada di pemrograman kode itu diilustrasikan mirip dengan kehidupan kita di dunia nyata. Nanti akan ada pembahasan secara spesifik. Objeknya semisal, objeknya mobil. Kita memiliki objek mobil. Di sana memiliki atribut atau karakteristik apa teman-teman kalau di mobil itu? Karakteristik atau atribut itu contohnya warna, bentuknya seperti apa, nah itu karakteristiknya. Bahan bakarnya apa gitu. Ya betul Mas Fikri. Jadi dipisah-pisah, ada karakteristik atribut tersendiri. Kemudian mobil itu bisa ngapain sih? Bisa laju, bisa mundur, bisa gelinding gitu kan. Itu metodenya. Dipisah-pisah terkait dengan objek tersebut bisa apa. Itu nanti akan kita bahas di pertemuan mungkin minggu ketiga. Ini sekilas aja dulu. Karena kita akan fokus di yang objek ini. Ini contoh kodenya, mungkin kalau nggak jelas nanti bisa dibaca lagi kalau saya sudah bagikan file ini. Oke, nah tadi kan saya sudah bilang, kita akan fokus ke object-oriented programming atau pemrograman berorientasi objek. Ini saya salah ketik, harusnya B. Oke. Dalam konsep OOP, jadi disingkat Object Oriented Programming itu OOP. Jadi jangan bingung ya. Dalam konsep OOP, informasi umum suatu objek. Nah ini tadi sudah sedikit saya ceritakan. Itu dapat diakses, yang dapat diakses oleh programmer itu ada 3. Yang pertama ada informasi terkait kondisinya. Misal kondisi mobil, informasi terkait dengan tindakannya. Tindakan mobil itu bisa apa saja. Dan informasi tentang umpan balik atau event. Nah, di sini ada event. Nah, inilah yang poin ketiga yang akan kita lebih detailkan lagi. Event. Tadi sudah bahas paradigma pemrograman, ada object oriented programming, di dalam object oriented
programming itu ada yang namanya informasi event atau umpan balik. Yang itu akan kita bahas lebih detail lagi. Nah, jadi ada tingkat-tingkatannya ya. Oke, kita bahas satu persatu coba. Informasi kondisi itu apa? Tadi, karakteristik atau sifat atau atribut yang dapat dibaca dan diatur oleh user. Contoh, warna, nama, tinggi, lebar. Oke, kita balik lagi ke mobil. Karakteristik di mobil ada apa aja, teman-teman? Bentuk, Warna. warna, terus nama, terus merek, terus Pak. apa? SC. Apa? Gak kedengeran? Berapa cc mesinnya gitu. Oh, berapa cc. Oke, terus ada lagi? Banyak lah Desain, ya. Pak. Desain, ya. Tinggi juga ada kan? Tingginya berapa gitu kan? Panjang juga, Pak. Panjang juga, lebar juga, karena kan 3 dimensi. Panjang, lebar, tinggi gitu. Oke, banyak ya. Itu mungkin ada di STNK mobil dan BPKB mungkin itu ada. Nah, itu maksudnya karakteristik suatu objek. Suatu objek yang nanti akan didefinisikan terpisah dalam programnya. Gitu. Oke, ini udah paham ya. Yang kedua, terkait dengan tindakan atau metode. Serangkaian prosedur atau fungsi yang dimiliki oleh suatu objek yang akan dijalankan sesuai dengan respon yang diberikan oleh suatu perintah atau kejadian. Contoh kalau di aplikasi lah, suatu aplikasi bisa di close, show, di hide, atau equals, seperti itu. Nah, balik lagi ke contoh mobil. Mobil itu fungsi atau prosedurnya bisa apa aja, tindakannya. Tindakan mobil itu bisa apa aja? Rem, gas, dikupling, Pak. Rem, direm ya, digas. Direm, digas. Ngepot. Itu bukan tindakan, Mas. Bukan tindakan, itu malah ke yang ketiga nanti, event. Direm, itu bukan tindakan. Ntar dulu. Apa? Laju, Pak. Laju, iya, mobil kan tindakannya bisa laju gitu. Terus? Mundur, ya. Minggir bisa ora? Mogok. Belok mogok, Pak. Nabrak. Tapi kan belum di starter, Pak. Oke, ya itu ya standarnya memang mobil ya mundur, kemudian belok, maju gitu. Tindakannya itu ya. Nah, lalu agar bisa maju, itu namanya eventnya apa? Digas. Agar maju itu digas. Mundur kan juga digas, tapi dengan teknik kupling apa? Itunya kupling lah apa namanya? Operan giginya beda ya. Gitu. Itu yang dinamakan dengan eventnya. Eventnya apa? Eventnya digas. Dikit dulu, Pak. Apa? Di apa nih namanya giginya ini diglek-glek gitu ya. Persalingnya di R, Pak. Ya, gitulah. Itu namanya suatu event. Eventnya itu. Eventnya digas, bisa laju. Digas juga bisa mundur. Gitu. Kalau terus setirnya dibelokkan, bisa belok. Gitu. Itu eventnya. Event itu suatu kejadian yang dapat dialami oleh sebuah
objek yang direspon oleh suatu prosedur subprogram yang akan dijalankan ketika suatu event dipicu diberi aksi oleh user atau sistem. Nah, kalau di aplikasi komputer ya, itu kan tadi ilustrasi dalam dunia nyatanya kita, contohnya mobil. Nah, kalau di kita, di dunia komputer ya, eventnya bisa diklik gitu kan, diklik, kemudian ditampilkan atau dilewati mouse. Misalnya ini contoh saja saya ngeklik inilah PPT, itu kan pindah reaksinya pindah slide seperti itu. Itu suatu eventnya. Atau saya misal ada tombol gitu, tombol saya dekatkan dengan mouse, dia akan berubah warna, yaitu mouse move. Dilewati, itu contoh salah beberapa event gitu ya. Jadi ini yang harus teman-teman pahami terkait dengan properti atau informasi kondisi, informasi tindakan atau metode, dan informasi terkait umpan balik atau event. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan? Tetap fokus teman-teman kuliahnya ya. Silakan kalau ada yang perlu didiskusikan, tanyakan saja. Saya nyambi minum dulu. Mas Hans, paham nggak? Paham, Pak. Oke, good. Mas Ahmad, paham? Paham banget, Pak. Oke, good. Ada bangetnya ya. Mas Elkana, paham? Elkana? Oh, Apa, nggak Pak? respon. Paham nggak? Insya Allah paham. Oke, good. Mbak Puspitasari, ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Oke. Mas Asnawi, gelap-gelapan. Sorry, paham, Pak. Oke, good. Oke, semoga paham semuanya ya. Saya lanjutkan. Jadi, ternyata definisi dari pemrograman berbasis event atau event driven programming itu apa? Salah satu teknik pemrograman yang konsep kerjanya tergantung dari kejadian atau event tertentu. Gitu. Nanti kita akan belajar terkait dengan event-event tertentu itu apa saja. Oke, itu definisi dari mata kuliah kita. Ternyata dari tadi saya bahas panjang lebar, ternyata pemrograman berbasis event itu merupakan salah satu teknik pemrograman yang konsep kerjanya tergantung dari kejadian atau event tertentu. Nah, event-eventnya itu contohnya tuh tadi ini. Mouse diklik, mouse di move atau dilewati, ketika form ditampilkan atau dimuat dan sebagainya, masih banyak lagi. Gitu. Oke. Sekarang kita materi keberapa ini berarti? Ketiga kalau nggak salah, komponen pemrograman berbasis event. Ya. Kita udah mau jam 2. Bentar lagi ya. Komponen pemrograman berbasis event, ya tentunya ada event itu sendiri ya. Ada 4. Pertama event, ada trigger, ada event handler, dan event loop. Nah, kita bahas coba satu persatu event itu apa. Mungkin event itu sama kayak tadi pengertiannya. Trigger itu apa, event handler apa, event loop apa. Kita bahas satu persatu. Oke. Event atau kejadian. Ini kalau kita bahasa Indonesia kan itu kadang
aneh kalau di Indonesia kan. Event atau kejadian atau kalau di translate bisa juga dengan acara gitu ya, karena event. Nah ini lebih baik kita menyebutnya jangan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris aja, yaitu event ya. Jadi event adalah sebuah aksi yang muncul pada sebuah sistem. Aksi yang muncul pada sebuah sistem. Kejadian atau aksi ini bisa dipicu oleh misalkan penekanan tombol mouse, penekanan sebuah tombol keyboard, dan atau timer. Contoh gambarnya seperti ini semisal. Ketika tombol tweet ditekan, ada event yang terjadi, yaitu apa ini? Burungnya terbang. Misalnya seperti itu. Ada ilustrasi di sini, sebuah event. Eventnya apakah ketika saya menekan tombol tweet atau burung terbangnya, menurut teman-teman? Burungnya keluar. Oke, ini siapa? Mas siapa? Fikri, Pak. Mas Fikri, oke. Oke, yang lainnya, eventnya ketika mencet tombol tweet atau ketika burungnya terbang? Mencet tombol, Pak. Mencet Mencet tombol, tombol. Pak. Mencet tombol. Tombol. Ada yang lainnya? Mau pendapat sama Mas Fikri atau siapa tadi, Mas Ahmad kalau nggak salah sama yang lainnya? Nah, di sini yang benar itu event itu kejadiannya yang didukung oleh tadi penekanan tombol. Eventnya itu, kejadiannya itu burung yang terbang. Logo dari Twitternya ya, itu yang terbang. Itu merupakan eventnya. Mungkin tadi ada kesalahan dikit saya ya, informasi terkait penjelasan di sini. Maksudnya itu bukan mouse kliknya eventnya, tapi ketika mouse diklik itu akan terjadi apa, kayak gitu. Itu eventnya. Ketika mouse diklik itu akan eventnya itu apa, seperti itu ya. Jadi perlu diulang lagi di sini. Eventnya itu bukan menekan tombol mouse, itu apanya ya? Ya pendukungnya lah, caranya untuk terjadi suatu event burung Twitter terbang itu ditekan tombol tweet seperti itu. Oke. Selanjutnya, nah ternyata, ya boleh. Siapa ini? Kalau tangannya itu yang melakukan itu jadi apa ya, Pak? Tangannya, Pelakunya, Pak, itu. Pelakunya dianggap sebagai user aja, Mas. User dari aplikasi atau produk. Gitu. Kalau orangnya disebut dengan user aja, user yang menggerakkan, user yang menggunakan. Oke? Ada pertanyaan lagi? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Mas Ifsa. Good. Ada pertanyaan lagi, silakan. Nggak ada, kita lanjutkan. Yang kedua yaitu trigger. Nah, ternyata ketika tombol ditekan, berarti push button, itu namanya trigger. Atau sebuah fungsi yang mempunyai kesesuaian dengan kejadian. Contoh lainnya, on mouse click, ketika mouse itu diklik. Itu seperti ini. Misal ketika mouse diklik, warnanya menjadi berubah. Itu namanya trigger. Oke. Jadi setelah trigger itu akan muncul event. Ketika trigger itu dijalankan akan muncul event atau kejadian. On mouse click tadi, on mouse move, on mouse show, on form show gitu. Itu suatu trigger. Istilahnya ya. Nanti kita akan lebih paham kalau sudah ngoding
pakai Python itu seperti apa. Jadi nanti kita akan membuat suatu aplikasi nih. Kalau kemarin di semester 1 itu kan baru programmingnya bisa dikatakan konsol. Konsol itu ya yang dilihat hanya coding dan outputnya saja. Outputnya berupa apa angka atau apa gitu. Kayak tadi yang contoh di yang pertama di paradigma itu pemrograman konsol. Oke. Jadi tujuan dari trigger itu adalah sebagai atau untuk memicu komponen event handler. Nah, event handler itu apa? Suatu komponen yang melakukan aksi ketika terjadi sebuah event. Nah, jadi event juga setelah trigger itu dijalankan, lalu ada yang namanya event handler untuk meneruskan dari trigger tersebut agar event itu terjadi. Gitu. Jadi pertama dari sini, misal mouse diklik, nah sebelum berubah warna itu sebenarnya ada komponen yang namanya event handler yang meneruskan, yang melakukan aksi agar suatu event itu terjadi. Seperti itu. Itu namanya event handler. Nah ini istilah-istilah teori saja. Nanti di prakteknya ya kita lihat seperti apa. Oke, ini yang ketiga. Dan yang keempat yaitu event loop. Event loop itu apa? Berfungsi mencari event-event yang ada pada sebuah sistem berbasis event. Event loop ini bisa dikatakan main apa ya? Program utamanya di situ akan mengecek di program yang kita buat itu ada event apa saja gitu. Terus perlu dijalankan enggak? Kalau memang perlu ada suatu trigger kemudian ditangkap oleh event handler, sudah selesai, terus ada apa lagi? Itu dilaksanakan oleh event loop. Jadi proses event loop ini berlangsung secara terus-menerus sampai sebuah aksi atau event muncul yang mengakhiri proses event loop tersebut. Nah, ini istilah saja dalam pemrograman berbasis event. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Sudah materi yang ketiga ini. Komponen-komponen pemrograman berbasis event. Tadi ada apa aja ya komponennya? Ada yang masih ingat? Handler. Terus apa lagi? Apa ya? Mas Fikri? Trigger, Pak. Oke, Mas Asnawi, trigger. Event. Event, good. Satu lagi? Loop. Event loop. Event loop. Oke. Bisa diulangi dengan lengkap, Mas Zahi? Komponennya tadi ada apa aja? Trigger, event handle, sama event loop. Oke, good. Paham ya? Kita lanjutkan ke materi yang terakhir, yaitu contoh. Oke, saya pengen nyontohin event driven di kehidupan sehari-hari dulu. Contohnya. Ini gimana maksudnya? Ada yang bisa menceritakan dengan ilustrasi ini? Nyetel TV. Nyetel TV, iya benar. Dikaitkan dengan event driven atau pemrograman berbasis eventnya itu seperti apa? Silakan. Remote diklik, Pak. Remote diklik, terus? Terus eventnya itu murup. Eventnya murup, iya. Ini. Coba bisa disusun dengan kata-kata yang rapi, Mas Fikri.
ketika remote diklik tombol power, Heeh. langsung TV-nya nyala. Oke, good. 100 buat Mas Muhammad Fikri. Contoh yang lainnya. Ini. Ada yang mau nyoba? Apa ini? Gambar apa sih Pak itu Pak? Apa nggak jelas? Maksudnya hewan apa sih? Hewan apa? Jangan Cacing apa, Mak? Cacing. Buku. Jangan dilihat aktornya. Ngurupnya saklar, Pak. Siapa sih ini? Mas Fatur apa? Iya, Pak. Saya, Pak. Gimana Mas Fatur? Ini Itu apa sih ya? Menyalakan lampu sama mematikan lampu ya, Pak? ya Bu. Betul sekali, Mas. Apa sih ya, Pak? Dihubungkan dengan yang event-event itu, event driver-nya. Ya ketika kita akan menyalakan lampu, masa diklik pencet itu Pak ke atas lah. Ah, Iya bang, saklar. Oke, yang lainnya. Mas, siapa tadi yang belum saya panggil ya? Mas Asnawi. Baik, Pak. Gimana penjelasannya contoh gambar ilustrasi yang ini? Ya, nyelamatin lampu, Pak. Ya, Gitu lah. Iya, maksudnya kayak tadi penjelasan dari Mas apa tadi Fikri. Oh. Bingung. Oke, ada yang mau nyoba? Oh, ke Mbak nih yang belum dari tadi Mbak siapa ya? Pak Wika dikasih clue Pak. Coba Pak. Saya Pak. Siapa ini? Saya Siapa Pak, sih? coba Pak. Iya, sebutin namanya dulu. Munifadun Pak. Oh, oke, good. Silakan Mas. Gimana Mas Munif? Ketika kita mau mematikan lampu, kita menekan tombol off pada saklar, Pak. Kalau mau nyalain, tekan tombol on. Aduh, berisik banget. Kurang tepat. Ada yang keliru, kebalik. Ini Pak, ketika saklar ditekan, maka lampu akan mati. Nah, cocok. Siapa ini, Mas siapa? Hans, Pak. Oke, good, Mas Hans. Ya, gitu. Jadi ceritanya dari triggernya terlebih dahulu akan muncul suatu eventnya itu apa. Gitu ya. Jangan bingung lagi ya. Mas Asnawi nggak bingung lagi. Ya, ada dua lagi nih, ada dua lagi contohnya. Nanti saya minta coba siapa ya, Mbak Puspitasari nanti ya, coba satu lagi nih. Apa ini? Ini. Apa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Kayaknya Mbak Anjar tadi udah omat amit mau jawab.
Apa Mbak Anjar? Bantu Mbak Puspitasari. Itu sih kayaknya ketika kita akan masuk ke rumah ataupun bertamu, kita harus mengetok pintu dulu supaya dibukakan pintu. Panjang banget cerita. Kurang tepat. Masih kurang tepat. Siapa yang mau coba? Siapa ya yang belum saya panggil? Mas Husen kayaknya nih udah siap-siap nih. Mas Husen. Ketika membuka pintu maka akan terbuka. Ya iya. Ketika membuka pintu maka akan membuka. Kalau nggak dibuka Mas. Siapa nih yang mau jawab lebih tepat lagi? Aduh udah habis waktunya nih. Ya Pak, udah habis Pak. Oke, ini jadi PR ya. Enggak, besok kita bahas Dijawab lagi. aja, Pak. Dijawab aja ya. Ini maksudnya ketika pintu diketuk, maka ada orang yang akan membukakan pintu gitu. Triggernya itu ngetuk pintu. Nah, kalau yang ini, apa coba yang ini? Saya Pak mau jawab. Iya boleh, siapa ini? Shirley Pak. Oh ya Shirley, silakan. Apa? Melesat, meleset itulah Pak. Meleset. Melesat. Nah itu yang pergi itu. Apa sih? Ini ketika ini jadi pistol ditarik, terus eventnya apa? Pelurunya melesat. Oke, good. Ya betul. Ketika apa ini namanya pelatuknya ya ditarik, pelurunya melesat. Oke, itu ya. Biar teman-teman nggak ngantuk aja ini contoh-contoh di kehidupan sehari-hari lah. Contohnya seperti ini. Kalau di komputer ya contohnya tadi lah beberapa klik mouse, klik kiri, klik kanan, klik ganda, saat mouse melewati, penekanan tombol, saat form aplikasi ditampilkan dan seterusnya. Terus ini terakhir banget. Ini mungkin ketika tombol diklik muncul eventnya angka 6, angka 2, ketika mouse dilewatkan ke angka 3, angka 3-nya berubah, eventnya menjadi warna apa gitu. Itu contohnya di aplikasi komputer. Ini di kalkulator. Nah, nanti teman-teman kita akan mencoba membuat aplikasi seperti ini. Ya. Gitu. Oke, untuk latihan, untuk di rumah, saya minta teman-teman pilih salah satu aplikasi di smartphone kalian. Nanti di grup, di list ya. Nggak boleh sama aplikasinya. Silakan cepet-cepetan ngelis aplikasi yang dipilih untuk latihan di grup. Satu siapa, aplikasinya apa gitu. Misal satu Mas Zahi, aplikasinya bla 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 bla. Ngelis bisa mulai dari sekarang silakan di grup. Nggak boleh sama dan tentukan event driven-nya kayak tadi di aplikasi tersebut. Event apa? Trigger-nya apa? Trigger sama event aja. Karena itu yang bisa diceritakan. Event-nya apa? Trigger-nya apa? Event-nya apa? Salah satu aplikasi kalau sudah dipilih berarti harus nyari yang lainnya. Aplikasinya bebas kok, Pak? Bebas. Gitu. Itu untuk latihan. Silakan. Hah? Satu orang satu, Pak? Dua? Satu orang satu. Satu orang satu aja. Silakan bisa ngelis dari sekarang dan kita bahas minggu depan.
teman-teman silakan diketik aja jawabannya di notepad atau di Word silakan. Atau lebih bagus di screenshot juga boleh, atau di video, atau sambil diceritakan, ya boleh gitu. Sekreatif mungkin lah. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup. Itu. Terima kasih. Waktunya sudah melewati batas 5 menit, mohon maaf. Ya, tidak apa-apa, Pak. Ya. Saya akhiri ya. Tadi ada yang belum di absen ya? Saya belum, Pak. Saya belum, Pak. Muhammad Isa. Yang belum Saya masuk. juga belum, Pak. Nanti tolong ngelis aja di grup ya yang belum di absen, karena ini presensinya sudah ditutup karena sudah melewati batas waktu. Silakan nanti ngelis aja di grup kelas. Kalau ada pertanyaan, silakan di grup aja karena sudah habis, saya harus ngisi kelas lainnya. Untuk hari ini, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih, Pak. Yo. Terima kasih, Pak. Selamat siang menjelang sore. Siap.